Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala. Insyaallah kita hataman hari ini ya, al-faslul ashir fil munajati wal wa ardil hajat, tentang munajat, doa, permohonan dan menghaturkan hajat. Ya, arad ini disodorkan, diperlihatkan, arad. Maka ma'rid, pameran. Karena buku-bukunya disodorkan, dipamerkan. Al-ma'rid, pameran. Arad, memamerkan, menyodorkan, menampilkan kebutuhannya. Ini butuhnya, hajat. Jadi orang berdoa itu memamerkan, menghaturkan kebutuhannya. Ini ya Allah, saya butuh ini ya Allah, saya butuh ini ya Allah, butuh ini ya Allah, saya minta ini ya Allah. Ya akramal khalqi, wahai paling mulia makhluk, meminta perlindungan aku dengannya. Tidak ada bagiku seseorang yang aku minta perlindungan kepadanya dengannya siwaka, selain engkau ya Rasulullah. Engkaulah satu-satunya ya Rasulullah yang aku minta perlindungan kepadamu. Inda hululil hadithil amimi atau amami, ketika terjadinya peristiwa yang merata. Apa yang maksud dengan al-hadithil amami atau amimi yang merata itu adalah ahwal yaumil qiyamah, kebingungan, kesedihan pada hari kiamat. Tidak ada ya Rasulullah yang bisa sebagai tempat berlindungku kecuali engkau pada hari kiamat nanti. Engkau satu-satunya ya Rasulullah. Wahai akramal khalqi, paling mulia makhluk. Wala yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rasulullah wa ya Rasulullah, la yadhiqa jahuka bi, wahai baginda Rasulullah, la yadhiqa, tidaklah menjadi sempit, jahuka, derajat atau pangkat kehormatanmu, bi, untukku, idzal karimu, apabila Allah yang maha belas kasih, tajalla, bersifat Allah, bismi muntakimi, dengan nama al-muntakim, yang maha memberi tindakan sanksi, siksa. Tidak sulit bagi Rasulullah untuk mengurusi satu orang al-Busiri. Jadi ini maksudnya minta perhatian. Jangan kula dan kula setong ya Rasulullah. Tak kira marwat panjenengan, tak kira macopek pangkat tak ajunan. Ajunan kan itu lebar pangkat tak, luas pangkat tak. Kun dan kula setong. Ini cara orang merayu untuk masuk ke dalam himayah Rasulullah, perlindungan Rasulullah. Jadi pada hari kiamat nanti Allah menampakkan sifat al-muntakimnya di antara asmaul husna al-karim. Tapi selain itu juga al-muntakim ya. Kalau sudah Allah menampakkan, memberi tindakan, suatu tindakan, sanksi, siksaan, maka Rasulullah lah yang luas, yang pangkatnya tidak sempit untuk mengurusi kita ini ya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, maka sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu ad-dunya wa darrataha, adapun dunia dan akhirat. Darrah ini madu,
Wa min ulumika, dan dari ilmu Nabi, ai inna ilmal lauhi min ulumika. Adapun ilmu lauhil mahfud wal qalami dan al qalam. Ini bahasa sastra Imam Al-Busiri membahasakan akhirat sebagai darratud dunya. Maksudnya bagaimana? Bahwa kedermawanannya Nabi itu ya seluas langit dan bumi, selebar dunia dan akhirat. Dunia diberikan kepada Nabi, akhirat diberikan kepada Nabi, karena Nabi rahmatan lil alamin. Nabi adalah awal nuqtatut ta'yin, nushatul akwad ya. Beliau adalah nur yang kemudian alam semesta tercipta darinya. Ilmunya Nabi, ilmunya lauhil mahfud dan pena. Tapi tidak semua informasi lauhil mahfud diberikan oleh Nabi kepada umat ya. Karena ketika Nabi sampai di mustawa, di raf-raf itu, mendengar suara tulisan pena yang bergerak. Jadi kalau pen sedang dituliskan di kertas, ada suaranya, suara goresannya. Dan itu Nabi mendengar ada suaranya, al-qalam yang di lauhil mahfud itu. Nabi tidak mau bikin susah, tidak mau nguji ketidakmampuannya umat ini ya. Lam yamtahin nabi ma ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Itu Nabi kalau memberikan informasi secukupnya akal menerima. Pernah satu hari dari pagi sampai malam hanya istirahat sholat, Nabi menunjukkan luasnya samudra ilmu beliau, sehingga yang hafal-hafal, yang lupa-lupa. Sahabat waktu itu yang mendengarkan, ada yang hafal, kebanyakan yang lupa. Yang termasuk hafalannya kuat masalah informasi gaib itu Hudzaifah ibn Yaman. Bagaimana jelang hari kiamat, siapa Dajjal, tanda-tandanya apa saja, orang-orang munafik namanya siapa saja. Setiap ada satu orang yang bikin huru-hara di akhir zaman dengan diikuti 300-an orang, disebut oleh Nabi. Pada tahun sekian akan ada fulan bikin gara ini ya. Boleh jadi termasuk Sai Baba yang di India itu, rambutnya keriting, dituhankan oleh banyak orang karena bisa mengeluarkan emas dari mulutnya, dari tangannya, dituhankan. Kira-kira ini termasuk dari Dajajilah, Dajjal kecil yang sebelum kemunculan Dajjal yang terbesar nanti. Dan alhamdulillah fitnah itu sudah padam, sudah mati. Baba. Nah, ini ilmunya Rasulullah seluas lauhul mahfud wal qalam dan al qalam yang menuliskannya. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai nafsu, wahai diriku, wahai nafsu, la taqnati, janganlah engkau putus asa, min zallatin, dari sebab tergelincir dosa, azumat, yang besar, innal kabaira, sesungguhnya dosa-dosa besar, fil ghufrani, dalam ampunan, kallamami, seperti dosa-dosa kecil. Kalau sudah Allah mau mengampuni, sebesar apapun dosanya, ya sama dengan seperti dosa kecil yang mudah diampuni. Jangan putus asa, optimis terus untuk bertaubat. Jangan berhenti bertaubat. Insya Allah segera akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ghufran, ampunan. Nah ini ya pentingnya berdialog dengan diri sendiri. Harus punya waktu seseorang itu bicara dengan dirinya sendiri. Beningaronyam, mengaronyam tak beres. Dan bicara dengan diri sendiri tidak harus mengeluarkan kata-kata, berbicara dengan hati. Nah, seandainya dituliskan, diucapkan, wahai hati, la taqnati, jangan putus asa. Kamu memang setiap hari kadang lupa, kadang lengah, tapi semangat, bangkit terus ya. Kalau kemudian disuarakan, bingung teman-temannya itu.
sabar ini. Kadang perlu merenung, ya, menundukkan kepala, seakan-akan pandangannya kepada diri sendiri. Kalau bisa mengimajinasikan kita ada dua sosok, satu bicara kepada satunya, tapi bukan yang satunya bercahaya, satunya merah itu. Nah, itu korin itu. Yang ini malaikat, yang ini korinnya, dengan tanduk dan garpu itu. Insya Allah orang yang bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, selamat. Ada imam namanya Imam Al-Muhasibi, gelarnya Al-Muhasibi karena sering bermuhasabah diri. Sahabat Nabi seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu seringkali dalam satu waktu di luar kegiatan duduk bertafakkur, membolak-balikkan telapak tangannya. Ya. Anda merenungkan apa kehidupan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sedetik yang lalu saya seperti ini, sedetik kemudian saya sudah berubah. Nafsu. Ajak dialog. Orang yang belum bisa berdialog dengan dirinya sendiri, belum bisa berbicara dengan diri sendiri, ini sulit untuk dinasihati. Ya, sulit untuk dinasihati. Tapi kalau sudah bisa menasihati dirinya sendiri, bisa mendebat dirinya sendiri, insya Allah dia akan terbimbing. Maka belajarlah untuk bicara dengan diri sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.